Oke, hebat nih manajer-manajer sudah pada hadir. Star manajerna duka di marana kenehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Hebat, luar biasa. Yes. Oke, masih ingat ya syarat dapat hadiah apa? Tidak terlambat, tidak menutup kamera, dan tidak meninggalkan Zoom sebelum waktunya. Terkecuali terpental lalu balik lagi itu masih bisa dipertimbangkan ya. Tapi kalau sengaja meninggalkan itu tidak akan dapat hadiah. Tapi bukan hadiah tujuannya, tapi kita sharing yang penting adalah ilmunya untuk menggali semangat kembali ya teman-teman. Walaupun sekarang yang hadir itu memang tidak akan banyak, sudah banyak yang aduh maaf ya mau ini mau apa namanya izin gitu, nggak apa-apa apa namanya tidak akan mengurangi rasa semangatnya kita gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga pagi ini semangat dan harus selalu semangat setiap saat, setiap waktu apapun yang terjadi. Oke. Nah, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Senang ya. Ini baru yang manajer-manajer nih yang hadir dan kita ada sudah ada new manager kita dari Lakbok, Neng Firda. Halo. Di sini udah bisa terlihat ya. Kalau biasanya hanya chattingan saja, ini teman-teman sekarang sudah bisa bergabung dari berbagai daerah. Mudah-mudahan bisa saling menularkan semangat dan energi positif ya. Oke, alhamdulillah kita sudah melewati bulan Juli 5 minggu, walaupun 5 minggu tapi hasilnya hampir sama dengan yang 4 minggu. It's okay, nggak apa-apa, tetap bersyukur karena alhamdulillah kita masih dibilang bisnisnya masih lancar gitu ya. Jadi masih ada yang beli, bahkan ada yang rank up jadi manajer, otomatis kalau kitanya optimis walaupun dalam keadaan PPKM aja diperpanjang terus, mudah-mudahan rezeki kita juga makin panjang dan banyak ya. Status PPKM hanya status di dunia aja, mudah-mudahan tidak menghalangi rezeki kita. Nah, oke, teman-teman, apa ya, kalau promo atau program mungkin tidak terlalu dibahas ya. Kalau yang promo Agustus itu sudah ada di player dari kemarin, teman-teman juga sudah lihat. Jadi tidak akan terlalu dibahas. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi mungkin dibahas training produknya saja ya. Nah, di sini sesi pertama kita ada motivasi. Jadi teman-teman sebenarnya kita itu nggak perlu repot-repot cari motivasi ya. Lihat dompet kosong juga udah jadi motivasi harusnya gitu kan. Mau jajan nggak ada duit di dompet itu harusnya untuk bisa jadi motivasi kita supaya semangat, supaya kita terus berkarya, terus semangat untuk mencari rezeki gitu ya. Itu motivasi yang paling pertama adalah dompet kering. Kalau misalkan motivasi yang lainnya mungkin kita bisa cari ya gitu. Nah, yang pertama teman-teman yang diundang hari ini adalah semua manajer ya. Kalau yang namanya manajer berarti sudah bukan pekerja sendiri, bukan penjual biasa, tapi sudah mempunyai sebuah tim gitu ya. Sudah mempunyai sebuah tim di mana teman-teman harus mentitelkan diri sendiri itu adalah seorang leader. Kalau manajer itu begitu lolos jadi manajer, entah itu lolos murni, entah itu lolosnya dibantu, itu sudah statusnya manajer. Tapi kalau statusnya leader itu harus diciptakan sama diri sendiri, ya harus diciptakan dari diri sendiri. Kalau misalkan mau diturut sama timnya, itu kita harus punya sifat yang leadership. Yang gimana sih sifat yang leadership? Yaitu sifat yang
harus lebih tinggi, harus lebih maju, selangkah lebih maju atau 5 langkah lebih maju daripada timnya. Itu leader ya. Timnya belum melek menjual barang ini, kita melek. Kita kasih ide. Setiap pagi kita sapa, setiap pagi kita pantau apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan gitu ya. Itu namanya leader. Kalau manajer mau jualan sendiri juga bisa, nggak usah urus tim. Cuma nanti tinggal mungkin kalau misalkan butuh rekrutan tinggal ambil KTP siapa, suami atau apa atau adik atau kakak itu bisa. Tapi kalau teman-teman mau berkembang, titel manajernya itu harus didampingi dengan yang namanya titel leader. Ya, leadership-nya ditonjolkan. Semua orang bisa, semua orang mampu, tapi cara mengasah dan cara menonjolkannya itu beda-beda. Ada saya mah nanti aja, saya mah asal nggak pede, ada yang seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman kalau udah jadi leader itu banyak PR-nya. Kalau hanya berstatus manajer itu hanya pindah dari konsultan menjadi manajer di status tak per klik aja. Kalau jadi leader itu harus lebih banyak lagi mengerjakan sesuatu gitu supaya orang-orang yang ada di tim kita itu tidak hanya masuk, tidak hanya menjadi member biasa, tapi di situ tugas kita banyak untuk membimbing mereka. Leader harus kreatif, ya. Kalau teman-teman mau menobatkan diri sendiri sebagai seorang leader, teman-teman ya harus kreatif sendiri. Tidak boleh nunggu disuapin sama leader di atasnya, gitu ya. Tidak boleh hanya nunggu orderan dari membernya aja. Kreatif, gimana nih supaya di grup saya rame, gimana nih supaya tim saya penjualannya banyak gitu ya. Cari dulu. Kalau misalkan dari leader di atasnya itu ngasih ide atau keidean sama temennya itu bonus, tapi yang harus teman-teman diasah itu adalah ide sendiri, cari kreativitas gitu ya. Saya mah nyari ide dari yang lain nggak sempat, saya mah mau bikin sendiri aja gitu. Misalkan ke grupnya itu sharing tentang pengalaman pakai TrueLight, tentang pakai Steamit atau apa. Nah itu namanya kreatif. Jadi tidak usah semuanya pakai gambar yang sama, tidak usah semuanya pakai video yang sama, mau bikin sendiri itu lebih bagus. Ya, capek, iya memang. Tapi kalau ada sisi kreatif itu hasilnya akan jauh lebih bagus gitu ya. Teman-teman nggak mesti misalkan nih, saya mau bikin video itu setiap hari. Kalau teman-teman mau mengefektifkan waktunya, teman-teman sediakan seminggu 1 hari untuk bikin kayak konten-konten gitu ya. Jadi misalkan mau bikin video ini 1 hari, izin ke suami atau pas hari Minggu atau pas hari Sabtu terserah hari apa, itu dikhususkan untuk bikin video-video, untuk cari-cari foto. Sisanya Senin sampai Sabtu boleh nyomot dari yang lain. Tapi dalam 1 minggu itu harus ada hasil sendiri. Kita bikin TikTok, bikin apa gitu ya. Itu dalam seminggu itu harus ada karya sendiri. Itu kreatif ya. Jadi tidak boleh menunggu foto dari CPI, foto dari saya, foto sekarang Teh Yani sering share sama kita ya, alhamdulillah kita dapat foto-foto setiap hari yang lebih bagus gitu, yang lebih beda dari biasanya. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita sudah difasilitasi, tapi alangkah baiknya kita juga ada usaha lagi nih kreatif. Kalau gambar-gambar mah udah banyak dapat, berarti kita bikin videonya, kita cari testimoninya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada kekreatifan, semuanya baku hanya nyari comotan saja, ya hasilnya juga nggak akan terlalu bagus gitu ya. Nah kemudian leader harus punya goal setting nih. Leader harus punya goal setting. Bulan ini Teh Yani EOS-nya hampir 90 juta ya. 85 atau 88 ya kalau nggak salah. Pokoknya hampir segitu. Dia itu selalu punya goal setting. Jadi setiap kali awal bulan dia itu nulis saya pengen sekian, target saya ini gitu ya. Mai juga sama, Bubu juga sama. Mai selalu nulis target OS saya itu 500 juta, kalau TS 40 juta. Yang terjadi adalah ketika di akhir
Karena kita punya dari awal sudah punya pikiran saya pengen sekian, saya pengen ini gitu ya. Karena kalau saya omsetnya sekian, apa yang akan saya dapat? Itu biasanya seperti itu. Nah, kalau kita punya goal setting, nih, alhamdulillah. Jadi hasilnya itu tara jauh-jauh teuing gitu, guys. Dari apa yang kita inginkan di awal. Saya pengen 500 juta, dapatnya 450 juta. Alhamdulillah tidak di bawah 400 gitu ya. Jadi kalau udah 400 juta berarti mendekati. Goal setting itu adalah rencana kerja kita itu mau berapa gitu ya, mau gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian apa namanya? Goal setting TS nih. TS makanya biasanya di goal settingnya itu di angka 35 atau 40. Alhamdulillah bulan ini malah lebih kalau untuk TS isi 50 juta gitu. Jadi penting banget teman-teman, silahkan harus punya buku rencana. Ya, harus punya buku rencana. Teman-teman kan bukan ikan mati. Kalau ikan mati itu mengalir ke bawah air. Kalau tiba-tiba ada batu sandaran gede, ada yang order tiba-tiba, itu mah hoki. Bukan bukan hasil kerja keras gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman dari awal sudah direncanakan pengen omset sekian, jadi yang namanya WS itu jangan jadi beban, tapi itu jadikan challenge buat kita gitu ya, agenda kerja minimalnya segitu. Kalau manajer di 12 juta, 16 juta, kalau udah biasa 12 juta naik ke 16 juta, kasih challenge buat diri sendiri gitu ya. Nah, jadi goal setting itu sangat penting. Banyak orang yang ketika saya tanya mau berapa bulan ini, jawabannya adalah saya nggak tahu. Saya belum tahu gimana nanti gimana nasib gitu kan. Itu pasrah sebelum berperang ya. Jadi teman-teman wajib banget yang namanya punya goal setting. Tulis mau omset berapa, mau punya rekrut berapa yang baru bulan ini, mau mengaktifkan berapa, yang realistis dulu aja, lihat dulu kita kemampuannya biasanya berapa. Nah, terus kemudian ditulis sekarang saya mau lebih baik segini. Ya, kalau biasanya 20 juta tiba-tiba nulis 50 juta mungkin itu nggak realistis, walaupun bisa jadi ya, tapi naiknya bertahap, kita tulis dulu segitu. Ya, kalau udah punya keinginan segitu, itu kalau kata Mbak Kun ya, mestakung. Semesta mendukung atau semesta juga mendengar. Pak Beblilis sih saya pengen 20 juta, kata Beblilis. Pokoknya saya harus bisa 20 juta nih bulan ini. Saya ditulis di konsep, mau menghubungi siapa, mau cari calon member di mana, itu sudah disetting dari awal. Gitu ya. Itu namanya goal setting. Jadi dari awal itu kita udah tahu, kayak kita mau bikin busur panah gitu ya. Udah tahu targetnya di sana itu harus ke putaran yang mana. Setidaknya kita harus menyusun rencana dari awal gitu. Jadi jangan kalah sebelum berperang. Di sininya sudah matikan duluan, berat ya 12 juta nih manajer baru. Besok MEP 1 ya 8 juta, nama pribadi 3 juta, rekrut 2 gitu ya. Tapi tiba-tiba belum apa-apa, puset dah 8 juta gitu. Padahal itu bukan kerja sendiri, kita bisa menggerakkan timnya, kita bisa cari yang baru gitu kan. Oke, siap ya. Yang pertama harus apa? Leader itu harus kreatif. Jadi teman-teman jangan kalau manajer itu hanya titel di taper klik, tapi yang paling penting adalah leadership. Itu sangat penting. Ya, kalau kita sudah menjadi leader, kita itu pasti akan auranya itu beda sama timnya gitu ya. Kita ngomong pasti didengar. Ada yang dengar gitulah, misalkan dari 10 orang ada yang dengar 2 gitu kan, itu kan udah diturut. Tapi kalau misalkan kita tidak mengeluarkan aura sebagai seorang leader, berarti kadang-kadang kita ngomong juga sama sekali nggak ada yang peduli gitu ya. Kemudian selamat ya Teh Yani, bulan ini Anda hebat luar biasa, hampir sama dengan Juli 2020. Juli 2020 kita dulu gede banget, hampir 800 juta. Teh Yani masih dengan prestasi yang sama dengan tahun kemarin, keren banget, 90 juta.
dengan kondisi 2 orang anak masih kecil dan sekarang hamil besar, luar biasa penjualannya jauh-jauh sampai Medan, sampai mana. Nah, mudah-mudahan itu teman-teman bisa menginspirasi juga ya. Jadi yang bisa keluar rumah, yang bisa ketemu orang itu lanjutkan. Yang tidak bisa berarti harus benar-benar fokus di online-nya gitu ya. Yang bisa keluar rumah juga harus belajar online. Sekarang mau nggak mau. Sebetulnya pandemi ini benar-benar banyak mengajarkan kita ikut dipaksa untuk ikut ke area, bukan ke area ya, ke masa yang sekarang itu loh. Jadi masa sekarang kan semua serba online gitu ya. Pasar secara fisik juga sekarang sepi, semua pindah ke online kan gitu. Sampai cengek pun dianterin, itu karena udah perubahan zaman gitu. Kalau kita ambil hikmahnya dari pandemi ini, kalau kita dulu mau Zoom meeting, mau menyampaikan sesuatu diundang harus ngumpul banget gitu ya, harus ketemu. Kalau nggak ketemu nggak tahu apa-apa. Kalau sekarang teman-teman mau pintar itu cukup diam, cukup siapkan HP, cukup siapkan kuota, dengerin, serap ilmunya dari yang ngajarin gitu ya. Nah itu udah termasuk mudah zaman sekarang, kita nggak usah lagi repot pergi kemana-mana gitu. Nah yang selanjutnya harus berani ambil resiko. Seperti apa Neng Firda nih yang seperti kemarin ya, kalau ada yang udah tanya seperti yang ini promonya khusus hari ini, kita harus ambil resiko kalau sekiranya kita bisa menjual tanpa menunggu si konsumen atau si konsultan beli atau order ya ke kita harus berani ambil resiko beli dulu ke kantor gitu ya. Ya udahlah ini kayaknya laku deh soalnya murah banget, atau saya bisa jual nih gitu ya, daripada nanti nggak kebagian. Saya ambil dulu aja, itu namanya berani ambil resiko ya. Ya, ambil dulu, beli dulu, kan yang namanya barang promo itu jangankan di Tupperware, kita di Alfamart aja ada minyak goreng promo, ya promo diskon 50%. Kita bisa kebagian nggak? Itu kan belum tentu, siapa cepat dia dapat. Nah promo di Tupperware pun sama seperti itu ya. Jadi teman-teman harus sebagai leader tuh harus berani ambil resiko. Misalkan awal bulan nih, aduh ini bagus nih, belum ada yang order, belum ada yang keep barang, ambil dulu. Kita harus punya dulu sampel barang minimal 1 juta misal gitu, untuk supaya kita bisa menjual nantinya. Udah pegang barang itu lebih enak ya jualnya. Karena terus nanti teman-teman harus selalu mendengar atau memperhatikan info-info, takutnya akan segera ada perubahan untuk cara order di bulan-bulan ke depan ya, seperti yang sudah pernah Mae ceritakan. Jadi bukan kadang-kadang ada rencana untuk Salesforce juga bisa order di aplikasi seperti Tupperclick ya. Kalau Tupperclick kan itu diperuntukkan untuk member, tapi nanti akan untuk konsumen, tapi nanti akan ada aplikasi seperti itu untuk member dan manajer. Jadi kita bisa order sendiri di keranjang kayak gitu, tidak lagi order ke kantor ada nanti gitu ya. Jadi harus terupdate nih, kalau dikasih info langsung coba, langsung ini biar nggak ketinggalan gitu ya. Nah di sini kenapa kebanyakan manajer itu belum menjadi seorang leader? Kenapa? Ayo, ada yang mau chat, aduh kenapa ya saya mah belum merasa jadi leader gitu ya, si member ke saya asa kurang kumaha gitu ya. Kita juga bukan ingin dihormati atau dihargai, setidaknya nalurut gitu ya, untuk beli, untuk ikut untuk kenal sama programnya, untuk ikut acara-acaranya. Kalau misalkan jelas cuma nggak ada suara. Oh yang tadi video. Oh sekarang jelas ya? Saya ngobrol jelas ya? Oke, jelas ya. Nah, yang pertama, leader itu harus percaya diri. Ya. Harus percaya diri bahwa kita ini leader. Jadi ketika ngomong itu nggak usah ragu-ragu, salah nggak ya? Tapi memang sebelum ngomong kita
cari tahu dulu nih apa yang akan diomongin, benar nggak? Udah benar belum ya? Nanti ketika menyampaikan kepada timnya, maka kita udah punya rasa percaya diri bahwa apa yang kita sampaikan itu benar gitu. Baik itu testimoni kita pribadi atau apa namanya? Bentar. Atau menyampaikan program-program, juga menyampaikan yang lainnya. Jadi kita itu sudah pede gitu ya. Harus percaya diri, itu wajib ya. Nah, kan kemarin juga ada nih salah satu manajer, aduh ternyata susah ya bikin apa reviewan atau bikin testimoni itu karena kita bilang susah karena kita belum percaya diri gitu. Tapi kalau sering diasah, coba-coba di rumah, coba nyumput di kamar bikin review eco battle gitu, ngomong sendiri. Kalau misalkan belum berani, boleh hapus lagi. Nanti kalau udah berani, baru diupload misalkan seperti. Tapi sering kita lakukan gitu ya. Itu akan menimbulkan rasa percaya diri kita. Juga orang akan lebih percaya bahwa kita itu lebih sudah profesional gitu ya. Sudah profesional di situ gitu. Jadi harus wajib leader itu punya rasa percaya diri yang sangat tinggi, itu wajib, harus gitu ya. Kemudian kalau kita untuk tadi sebenarnya ini ada tambahan materi ini contekan dari Zoom meeting tadi pagi-pagi saya sama Teh Indari dapat ilmu lagi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngurus grup itu jangan hanya diniatkan untuk fokus ke closingnya aja, gitu ya. Misalkan Teh Ani ngirim nih foto-foto produk ke grup. Nah, di hatinya itu hanya ada closing dan closing gitu ya. Nah, itu jangan ke situ dulu. Di hatinya kita niatkan untuk bersilaturahmi, niatkan untuk selalu komunikasi sama tim gitu. Karena yang namanya closing itu pasti mengikuti kalau si konsumen atau si konsultan itu sudah percaya sama kita, sudah nurut, sudah manut gitu sama kita. Misalkan kita ngasih testimoni True Life. Nah, mereka itu percaya dan mereka itu jadi tertarik, maka mereka akan mengikuti, pakai dan jual. Nah, bisa seperti itu ya. Makanya di situ teman-teman kalau jangan pundungan, jangan baper kalau misalkan di grupnya itu sepi. Tetap lakukan saja lalu evaluasi kenapa grup saya sepi. Ya. Kalau misalkan grupnya sepi, coba toel satu-satu teh aktif di grup yuk, kayak bla bla bla, apalah dikasih semacam apa gitu hadiah atau apa untuk yang aktif di grup gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman tetap terjalin dan networknya itu bagus gitu. Kalau networknya bagus, closingnya juga bisa mengikuti. Nah, kemudian harus lebih banyak sharing. Jadi grup itu jangan hanya dikirim gambar-gambar doang gitu ya. Kita bisa atur kirim gambarnya itu jam berapa gitu ya, atau misalkan kalaupun kirim gambar itu sekalian dikirim sama inspirasi cara jualnya seperti apa gitu, atau nanti kasih tahu kelebihannya apa gitu. Kalau nggak dalam bentuk tulisan bisa juga dalam bentuk video. Jadi lebih banyakin sharingnya atau inspirasi untuk mereka sehingga mereka itu mau nantinya untuk beli atau jual gitu ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan teman-teman? Mau mulai bertobat? Mau mulai bertobat. Nah, kemarin juga kan Maya yang ngirimin recording sama Teh Indari ya. Jadi kita itu tidak boleh bosen yang namanya cari ilmu, dan cari ilmu itu juga ada adabnya gitu ya. Memang sebagian besar kita ngobrol sama leader yang itu juga ngomongnya itu aja gitu ya, rekrut, jualan, bina, tapi kan kita juga menghargai mereka sebagai leader kita gitu ya. Jadi adab untuk mencari ilmu TA itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pulang dari Zoom, pulang dari meeting nggak dapat inspirasi, katanya itu mungkin ada kesalahan di kita kurang adab dalam mencari ilmu gitu ya. Nah, kemudian kita share dulu foto program. Ya, Mang.
Nah, produknya kita selintas aja. Kalau ini boleh dibuka sekarang mute-nya teman-teman, karena mau minta saran juga, atau mau cek juga teman-teman di grupnya yang rame apa, yang sudah ada booking apa nih, yang promo sekarang. Mickey Mouse. Mickey atau Mini? Mickey Mini. Mickey Mini ya. Tadi malam saya dimarahin sama Teh Gia mau nggak pakai ini yang baru nanti review untuk YouTube-nya yang Mickey Mouse. Nggak mau, Mama, saya perempuan, saya maunya Mini. Oh iya ya, ternyata untuk anak perempuan itu si Minnie Mouse, bukan Mickey Mouse. Kalau Mickey Mouse itu untuk Deal. Nah, ikuti juga ya lomba kreasi bento teman-teman, siapa tahu dapat hadiah juga sebagai inspirasi nanti untuk cara jualnya kita ini seperti ini, bikin lucu-lucu kayak gitu ya. Nah, kalau untuk produknya kita sekilas aja. Klik Tugoron bagus nggak? Gimana kira-kira? Bagus ya. Yang ini kelebihannya itu bisa masuk microwave ya, jadi teman-teman nanti bisa dikasih idenya seperti itu. Apalagi sekarang ada free-nya ya, crescendo plate. Yang ini gimana responnya? Itu maksudnya yang di bawah bisa ikan air juga atau gimana, Mae? Enggak, yang di bawah itu untuk cemilannya, Teh. Yang di bawah untuk simpannya di handapnya. Ya, jadi disimpan di handap. Jadi misalkan mau ngambil opakna kudu turunkan heula. Si wadah airan diturunkan heula seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Jadi itu mah untuk melengkapi ya. Ini si Adu jatuh cinta banget sama kristalin yang ini. Mudah-mudahan semuanya rame ya. Oh, yang ini nggak usah Gimana, udah ada yang belum yang ini? Belum. Ada satu. Harus lebih sekarang. Ini Kak Bita pengen pakai lagi gerak universal jar. Aku sih meleleh kalau aku sih yes. Nah, teman-teman untuk yang ini memang bisa panas atau dingin, tahan hingga 2 jam. Cuman kalau ada yang pesan ini, tanya dulu, Teteh mau butuhnya untuk panas atau dingin, gitu ya. Walaupun di situnya panas atau dingin, tapi tidak boleh dalam satu wadah itu dipakai hari ini panas, besok dingin, hari ini dingin, besok panas gitu ya. Nanti jadi panas dingin. Jadi kalau mau si konsumennya itu butuh untuk panas juga butuh untuk dingin, harus beli dua-duanya gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya ke konsumennya, Teteh mau butuhnya untuk apa nih, lebih seringnya untuk dingin atau untuk panas, karena walaupun di situ bisa, tapi sebaiknya tidak dipakai satu wadah untuk panas atau dingin gitu ya. Jadi kalau misalkan beli merah untuk panasnya, hitam untuk dinginnya, itu lebih bagus ya untuk yang ini. Ngaruh gitu Maya, tereh rusak gitu. Ya kayak termos juga sama kan, yang bisa panas atau dingin gininya yang itu. Jadi Bu Sophie menyarankan jangan satu wadah itu dipakai panas besok dingin, sekarang panas besok dingin gitu. Itu akan cepat rusak. Tapi kalau misalkan mereka butuh dua-duanya untuk panas untuk dingin, itu lebih baik beli 2 gitu. Jadi kalau jadi di edukasi ya seperti itu. Nah, kayak gini nih inspirasinya, jadi yang satu untuk panas, yang satu untuk dingin gitu. Bagus banget ini untuk suami-suami atau untuk kita juga yang kerja kantoran, yang duduk lama gitu, untuk stok minuman. Ini beli 3 gratis 1. Nah, ini juga hati-hati, ini barang yang lumayan rame ya. Barang yang lumayan rame. Oke, selanjutnya tenang aja, kalau sama aku mah nggak akan lama-lama. Mana ini? Bisa pindah Mang? Ketebut bagus. Selamat yang sudah dapat hadiah guling ya. Tapi nggak pada hadir nih, hanya Teh Yani kayaknya hadir. Nah, di sini juga bisa nih teman-teman, kalau pengen punya ide untuk bikin video, ini juga bisa nih. Ya, tips isolasi mandiri di rumah.
Tapi kita share-nya bukan dalam bentuk foto ini, kita bikinkan video. Ya. Jadi apa namanya? Kita obrolin gitu ya. Buka jendela, mandi, gunakan alat makan sendiri gitu. Jadi nanti dibikinkan video. Tenang aja teman-teman, kalau misalkan merasa nggak pede, kalau Mae sih sekarang pede ngomong di depan kamera, merecording, karena walaupun belum mandi kan udah disediain filter filter lipstick, filter untuk glowing, jadi pede lah ya, harus pede gitu. Nah ini masih ada lagi di bulan Agustus apa barang-barangnya. Oke, untuk produk cukup. Oke, TBO ya. Nah, untuk peluangnya kita buka. Di sini tetap judulnya adalah TBO. Terus bertumbuh dan optimis. Ya, jadi teman-teman harus evaluasi bisnisnya itu jalan di tempat atau bertumbuh. Itu harus dievaluasi. Kalau masih jalan di tempat, kenapa? Tanya dengan diri sendiri, kenapa masih jalan di tempat. Kemudian harus punya rasa optimisme untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, di sini disebutkan cara sukses bertumbuh, terus bertumbuh dan optimis. Yang pertama, sering melakukan TBO ya. Mau TBO online, mau TBO offline. Saya udah menawarkan nih, misalkan teman-teman punya relasi di mana gitu ya, punya calon-calon rekrut, punya target market. Kalau misalkan belum bisa ngadain TBO online sendiri, boleh hubungi saya, nanti saya bantu buatkan linknya, saya bantu nanti follow up-nya, atau misalkan saya mah udah bisa ngomong sendiri mah, pang bikinkan link nawe, nanti Maya mah nonton aja boleh, lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan belum pede ngomong sendiri, teman-teman boleh ngobrol ke saya, Maya saya ada orang nih 10 orang atau 5 orang pengen Zoom dong. Nah, itu boleh banget. Nanti saya bimbing, saya ikuti gitu ya. Anggap aja lagi TBO nganter kemana gitu kan, sama aja. Teman-teman tinggal cari aja, kita mau ngobrol sama siapa aja, nanti saya buatkan apa linknya gitu. Lebih bagus kalau misalkan kita bikin sendiri. Kemudian BPM, kalau BPM itu harus sama tim yang sudah ada, kita ngobrol sama timnya, sama kalau Star Manager ngobrol sama membernya, ya sama manajernya juga, sama membernya juga. Nah kalau misalkan manajer berarti ngobrol sama membernya gitu ya untuk BPM-nya itu. Kemudian manajer promote up, lakukan segmentasi sales force, member atau business builder agar dapat mengarah pada sales force yang berpotensi untuk membangun bisnis dan menjadi manajer-manajer handal. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan pernah promote up manajer kemudian orangnya tidak aktif, itu jangan apa namanya? Jangan traumaan gitu ya. Bahwa oke, saya promote si itunya nggak jadi, dianya nggak mau kerja, cari lagi, coba lagi bikin. Karena saya juga sekarang ada manajer yang aktif sampai sekarang di grup seperti itu, udah beberapa kali percobaan, bahkan sekarang juga masih sering percobaan bikin yang baru. Jadi ada apa seleksi lah ya, yang kuat bertahan, yang mau berjuang bertahan pasti bertahan. Kalau yang manja-manja pasti sudah aja gitu ya. Jadi teman-teman coba lagi, cari lagi, insya Allah nanti lama-lama juga akan nemu yang orang yang mau berjuang bareng gitu. Nah, di sini ini juga bisa nih kalau mau bikin konten nanti teman-teman sediain uang 100.000 sama kitnya, sediain business buildernya untuk apa ngasih inspirasi nih. Kalau jadi member Tupperware itu nggak ada ruginya, jadi member doang juga bisa gitu ya. Mau ikut bisnisnya juga bisa banget gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini gimana tanggapannya? Bagus dan jadi semangat kah? Seumur-umur di Tupperware baru kali ini ada Star Chat Tas. Tepuk tangan atuh buat Tupperware. Jadi member-member lama juga insya Allah bisa ditoel nih. Nih teh, ini cuma tebus sekian kalau ada penjualan sekian gitu ya. Jadi mereka nggak bosen hanya produk yang sudah biasa. Kali ini Star Chat-nya adalah tas.
Tapi minimum penjualannya adalah di angka 1,5 juta. Nah, ini juga sama ya. Jadi lebih bagus, alhamdulillah. Teman-teman harus lebih lebih banyak lagi merekrut. Hadiahnya ada yang ini yang baru, ada Likiper tapi beda warna. Udah nggak pindah. Nah, tetap ya member baru, member yang kemarin, yang masuk bulan kemarin ada omset 1 juta di bulan kemarin, bimbing lagi untuk melanjutkan pencapaiannya. Yang baru-baru kasih tahu, hanya dengan penjualan 1 juta sudah dapat hadiah gratis kompak ball gitu ya. Jangan lupa trainingnya. Nah, ini untuk manajer baru yang hadir, Teh Erna, terus Neng Firda tadi ya. Saya nggak lihat Neng Aini kemana. Nah, ini jadi namanya program khusus untuk manajer baru. Manajer juga yang promote, yang mau promote nih. Jadi gini loh, teman-teman, kalau misalkan mau bisa promote manajer lagi, itu harus tahu gitu ya. Saya pengen punya manajer, saya pengen banget yang namanya jadi 1 star, 3 star atau 5 star. Tapi teman-teman tidak mau peduli dan tidak mau tahu gimana cara sekarang jadi manajer. Gimana cara bikin promote MIQ. Ya, ketika ada orang nawe baru geger-began nanyain kumaha koh, kalau misalkan mau bikin MIQ apa aja sih gitu ya. Sekarang itu belajar dulu aja ya. Nah, ini makan apa menikah Bita, aku lapar. Nah, misalkan Teh Ani nih atau Bu Pini gitu ya. Aduh, pengen gitu ya punya duplikasi seperti diri kita. Jadi harus tahu dulu syarat untuk jadi MIQ itu apa, penyelesaian untuk jadi manajer itu apa gitu kan. Kemudian nanti kalau udah jadi manajer, dia apa yang program yang dihadapi. Jadi kita harus tahu dulu, jangan ada orangnya dulu baru cari tahu programnya. Tapi kita harus di luar kepala program untuk mereka itu apa. Ketika kita menghadapi orang yang ingin kita promote, kita sudah bisa menjelaskan dengan norolangnya gitu ya. Jadi orang yang akan kita ajak bekerja sama itu, yang akan kita promote, mereka sudah paham betul apa yang di depan mereka akan didapat gitu ya. Misalkan nih, kalau 4 juta member biasa dapat hadiah ini gitu ya. Tapi kalau dia jadi BB, kalau dia jadi manajer, hadiahnya yang didapat lebih besar. Syaratnya gimana untuk jadi manajer? Kita harus sudah bisa menjelaskan. Kita harus sudah bisa ngasih tahu ke mereka gitu ya. Nah, ini hadiahnya untuk bulan depan. Nah, di situ ada tuh. Jadi kalau untuk jadi manajer, akumulasi 2 bulan, ya, ini yang reguler bisa 2 bulan, personal sale 5 juta totalnya ya. Kemudian tim rekrutnya 8, tapi yang 3 itu di bulan pertama wajib rekrutan pribadi, rekrutan dia yang mau jadi manajer. Kemudian tim salesnya itu 25 juta. Ya. Tapi kalau dibikin 2 bulan, nama personal salesnya itu jadi 6 juta. 3 juta, 3 juta. Ya. Karena syarat 3 juta personal rekrut itu untuk personal sales itu untuk mengeluarkan bonus TA ya. Jadi konsepnya kalau misalkan mau punya MIQ, misal kayaknya kalau untuk di 1 bulanin kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kalau misalkan teman-teman mau begitu promote langsung naik jadi 1 star, itu harus lebih baik di konsep dalam 1 bulan aja dari awal bulan ini nih. Jadi dia naik jadi manajer, kita yang mempromot naik jadi 1 star. Kalau dibikin 2 bulan, misalkan bulan ini dia 3 juta, 3 rekrut, berarti udah ada 6 juta. Sisanya besok berarti tinggal 19 juta. Ya, berarti teman-teman harus cari lagi tuh berapa? Ke 25, 6 juta lagi. Supaya totalnya di 25 juta untuk kita naik ke 1 star gitu. Ya, jadi pisahin dulu nih cara jadi MIQ itu seperti apa, mau 1 bulan kah, mau 2 bulan kah, kita sudah bisa konsepnya, sehingga nanti ketika ketemu orang yang pas, kita sudah bisa ngerti gitu ya, jelasinnya, cara untuk jadi manajernya itu. Jadi jangan ojol-ojol dibilangin 25 juta, bisa setruk, tapi dikasih tahu dulu rinciannya 25 juta itu
dari mana bisa didapat gitu. Kamu penjualan pribadi nih sebulan 3 juta, bulan besok 3 juta lagi. Nah, bulan ini kamu dari pribadinya itu wajib merekrut 3 orang. Besoknya, bulan besoknya itu boleh nih yang udah masuk di kamu, dia diajarkan untuk jadi BB dan merekrut. Nah, kalau dia ditawarin seperti itu, insya Allah mereka paham. Ya. Nah, ini program untuk aktif konsultan. Jadi member yang dalam sebulan ini ada penjualan 4 juta di bulan Agustus, gratisnya ini. Ya, kalau kira-kira di timnya itu jarang ada yang dapat 4 juta, gimana caranya supaya kita dapat ini atau mereka dapat hadiah? Yang ada order 2 juta atau 2,5 juta kasih 2, tapi kita ngorder ke kantornya di dalam satu nama gitu. Ya, jadi mereka biar bagi yang pemula itu tidak merasa berat nih gitu ya. Untuk tapi dapat hadiah. Mereka kan kalau yang baru-baru itu order sedikit juga pengen hadiah. Jadi itu penyemangat, tapi kalau dapat 4 juta lebih bagus gitu. Nah, ini produk favoritnya sudah kita juga bisa prediksi Minnie Mouse, Mickey Mouse sama Snake Keeper. Itu sama EcoStraw nih. EcoStraw juga kalau kita pinter demoinnya itu pasti laku. Ya, jadi si EcoStraw ini bisa minum kapan aja tanpa ribet, tinggal sedot doang. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Nah, di sini ya alhamdulillah Makmu tidak terlalu memalukan, masih ada di dalam top 10 besar Silver Director se-Indonesia. Jadi kalau se-Indonesia itu ranking 10 juga bahagia loh. Bayangkan se-Indonesia ya. Apalagi kalau bisa ranking 1 gitu ya. Sekarang memang turun, sudah tidak di gold lagi, tapi nggak masalah gitu kan. Itulah hidup sekarang sedang mempersiapkan lagi. Nah, seperti Teh Yani kemarin, Teh Yani masih ada nggak? Teh Yani kemarin karena situasi dan kondisi ya hampir semua, termasuk saya juga step down ke silver. Teh Yani udah pernah 5 star, kemudian step down lagi ke 3 star, dan bulan ini selamat Teh Yani bisa menduduki kembali peringkat sebagai 5 star manager. Tepuk tangan dong untuk Teh Yani. Anda hebat luar biasa ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi sama Teh Yani atau sama teman-teman yang sangat mereka tuh sangat semangat gitu ya. Alhamdulillah, Mai juga lihat nih untuk para rising star masih dipegang sama 3 orang itu, Teh Yani dan Teh Mai. Dan bisa kelihatan banget dari penghasilannya juga mereka gede, dari hadiah-hadiahnya juga. Suka lihat kan di grup itu hadiahnya, hadiah Aini sedus, hadiah dulang emas sekarung misalkan seperti itu. Nah itu dikasihkan sama yang berhak, tapi mereka juga karena pintar jualannya banyak sisanya juga buat mereka gitu ya, gitu, seperti itu. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman bisa masuk suatu saat di top 25 manajer dan star manager ya. Di situ ada nggak ya? Belum ada kayaknya dari kita. Mudah-mudahan nanti ada yang mewakili dari kita atau bahkan banyak yang masuk ke situ. Rasanya luar biasa ya. Nah, ini harus slide yang ini harus sangat sering diiklanin ketimbang produknya. Karena ini mengedukasi ya, mengedukasi kita untuk bisa rekrut atau bisa jualan di sosmed. Nah, kalau taper sosial belum bisa ngasih belum bisa ngasih ini, taper sosial, Mai juga nggak ngerti, ngerti lir. Nanti kalau udah ngerti di ini ya, di share gitu. Ada yang udah pakai taper sosial? Teman-teman ada yang pakai nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Bingung? Apalagi yang jelasin tab sosial itu suka haharewosan sih Mas itu teh. Suka tunduh. Nah,
Kemudian ini bisa dibaca aja ya nanti. Jadi Tupper Shop-nya jangan lupa selain Tupper Shop pribadi, Tupper Shop si member juga dikasih tahu, disuruh banyak share linknya gitu ya. Hati-hati dalam penulisan untuk link Tupper Shop. Jadi kalau misalkan kita share link Tupper Shop itu jangan ditambahin kata-kata lain, nanti tidak terdeteksi gitu. Udah share linknya aja